Hai semuanya, Hai, kali ini kita mau bahas film yang masih fresh ya. masih baru banget. Baru banget, yaitu Pamali, Dusun Pocong. Dusun Pocong. Setiap daerah punya pantangannya masing-masing. Nah, ceritanya itu gimana? Oke, ceritanya itu seperti yang udah teman-teman lihat di trailer. Itu ada sebuah dusun atau sebuah desa yang terkena wabah yang nggak jelas wabahnya itu dari mana. Jadi semua penduduk situ udah kena wabah, terus pelan-pelan penduduknya pada meninggal. Tapi ada orang kota yang berusaha bantuin untuk menyelesaikan wabah tersebut, kayak gitulah. Jadi yang orang-orang dari nakes itu datanglah ke desa itu untuk berniat membantu desa ini gitu. Ya, tapi mereka perawat. Mereka perawat. Oke lah. Yang ku suka itu, kalau menurutku ceritanya itu oke. Walaupun kita belum main gamenya ya. Karena ini filmnya base dari game ya. Oh iya, ini kalau teman-teman lihat studionya itu Lito Studio dan itu memang familiar banget dengan Lito Game. Iya, Lito Game. Game yang dari zaman dulu kita main di warnet. Game online. Nah, kebetulan dia memproduksi film yang dari game Pamali. Nah, itu juga oke, gamenya juga laris. Ya, dijadiin film, wah itu apresiasi besar sih. Keren. Dan untuk overall visualnya itu aku cukup suka. Sedikit aja sih yang miss-missnya. Aku sukanya itu apalagi ketika view nunjukin suasana malamnya itu. Kayak memang benar-benar dibikin mencekam gitu kan. Langit yang berawan, bulan yang gede, lampu-lampunya itu dari obor-obor aja itu keren sih. Vibes-nya itu berasa ya, vibes-nya ya, suasananya. Terus aku suka kalau dari sisi horornya itu, dari hantu-hantunya nih, pocongnya. Kan dia pocong kan yang paling penting. Nah, Khusus pocong di soalnya. sini itu aku ngerasa visual pocongnya itu bener-bener Betul. terlihat dingin gitu loh. Pocong yang dingin, yang pocong kaku dingin. Kan pocong tuh nggak bisa banyak bergerak kan, karena dia diikat. Nah, visual mukanya itu tuh yang aku suka banget, dengan mata putih, muka diam, itu tuh Still ya, nggak ada yang still banget gitu loh. nggak kayak Suzana yang over gitu kan. Terus kan kalau film tuh ada 3 elemen nih yang membuat film ini bakal jadi bagus. Apa aja tuh bang? Yang pertama, acting dari para pemainnya, Aktor-aktornya berarti ya? aktornya. Oke. Yang kedua, sinematografinya lah. Oke. Yang ketiga, scoringnya, musik, audio dan segala macam. Bang cerita bang, sinematografi ya? Termasuk dalam sinematografi? Sinematografi itu termasuk Cerita juga nggak ya? cerita, kayaknya enggak lah. Tapi cerita penting bang. Iya, cerita penting, berarti ada 4 nih. Ada cerita, ada acting, ada sinematografi, dan scoring audio. Tadi kan udah bahas ceritanya. Kalau menurut aku oke. Kalau dari aku gimana? ceritanya oke banget. Dia udah ada jelasin premisnya, bahkan di awal-awal scene kalau teman-teman nonton nantinya juga udah dijelasin banget, ditampilin banget visualnya. Terus ceritanya ada premis wabah dan ada pendatang yang pengen jelasin masalah di situ. Udah cukup oke gitu. Dan ketika mereka datang situ udah ngejelasin situasinya. Cuman ya biarpun terlalu banyak cerita ya daripada visualnya. Kayak misalnya pintu rumah terus disilang gitu. Iya. Ya kayak gitu. Itu diomongin. Mungkin ada cara lebih baik dengan memvisualkan gitu. Cuma karena aku kayak terlalu sering banyak nonton film-film yang ngejajiin visual show it don't tell gitu. Iya. Jadi ketika diomongin jadi malah menurunkan rasa penasarannya. Terus ceritanya oke sih. Kalau actingnya aku suka banget sih. Betul, setuju. Siapa aktornya? Fajar ya? Fajar Dia Nugra. mainin Cecep. Cecep. Dia sebagai Cecep di situ. Yang main di KKN. Main di KKN juga dia di situ. Dia memang cocok banget jadi orang pedesaan gitu lusuh. Iya. Dan pembawaan dia juga bagus, aku suka. Setuju. Karena kalau teman-teman tahu dia kan dari stand up comedian ya, yang mana dia udah biasa ngebawain karakter ya, act out kan. Dia udah biasa mainin dia seperti apa dan dia cocok dengan vibes-nya, yaitu orang Sunda,
orang Bandung, orang Sunda ya, Iya, orang Sunda, Jawa Barat. Sunda. Nah itu kan nggak, aku lupa ada nama daerahnya apa. Aku juga Tapi padahal si ada Fajar ini bukan orang Bandung, dia bukan orang Jawa Barat, dia orang Bogor. Orang Bogor. Dia orang Bogor. Tapi cocok ya. Dan dia bisa gitu. Edas. Edas dan Edas juga ngulang. Iya, Oke. iya. Aku pertama agak ini tapi Too much Edas tapi ya udah. Oke lah. Terus Karakternya kayak oke soalnya. Terus karakter yang lain dari cewek-cewek gitu kan. ada 3 cewek Ada 3 nakes. cewek. Itu kayaknya nggak masuk akal tapi nggak apa-apa. Tapi cakep-cakep ya udah biarin. Kayaknya main protagonisnya itu sebenarnya 3 cewek itu kan. Harusnya kan. Harusnya. Tapi kayaknya nyuri perhatian tuh si Fajarnya gitu, si Cecetnya. Jadi kayak dia main protagonisnya. Cuman si Deden kayak sidekick aja. Iya, dia dan sidekick. Karena aku kan udah terlanjur nonton interviewnya sebelum nonton filmnya ya. Aku nonton interviewnya si Fajar sama si Deden itu sama si Milanya. Si Yasmin kalau nggak salah nama aslinya. Si Deden tuh Buki. Dia kelihatan banget orang Jakartanya si Deden ini gitu. Jadi aku nggak trust. Soal kan aktor nih, kita ngebahas aktor dan kita butuh trust dia ini beneran ngedalamin aktornya. Tapi kalau kita ngelihat Fajar yang Cecep itu, ya oke, kita percaya dia beneran kayak menjiwai dia orang Jawa Barat. Nah kalau yang lainnya kayak si Deden, ini aku nggak yakin ya. Dia juga bahasanya juga kurang luwes, mungkin masalah waktu untuk mempelajarin etnis sana lah, mungkin bahasanya agak lama. Karena juga dia cerita waktu dia ngomong ada jurik. Nah di situ di interviewnya dia ngomongnya ada jeruk. Jadi aku keinget terus, aku nungguin tuh. Nih kapan ngomong juriknya? Pas ngeliat scene-nya mobilnya ini jadi relate waktu nonton di interview. Iya. Terus kayak pemain itu cewek yang si Gendis itu bisa dibilang antagonis nggak sih? Ya, protagonis yang egois aja. Iya, protagonis yang egois, tipis-tipis. Dia bagus. Bagus sih, kayak dia bisa bikin kita emosi aja gitu dengan acting dia. Bahkan kita kan nonton di bioskop nih, yang mana bisa denger orang-orang ngomong gitu. Reaksi mereka, ya ngeselin ya. Maki-maki gitu. Nih kayak nonton sinetron di belakang gitu. Asli. Dan dia juga main di film Fotokopier kalau di Netflix. Fotokopier. Itu film penyalin cahaya dan itu oke banget apresiasinya. Dan dia juga mainnya di situ bagus dan dipakai lagi di film ini dia nice. Oke sih main filmnya. Terus si Mila ini main di Kanzab. Terakhir kita nontonnya Kanzab. Yang filmnya meh. Tapi untung akhirnya di film ini bagus. Gitu. Filmnya juga bagus gitu. Betul, yang mendukung dia lah vibes-nya. Seperti mengembalikan nama baik dia lah. Iya. Terus yang ada anak kecil juga, Neng namanya. Itu aku cukup suka. Kayak ya bagus aja actingnya. Kenapa namanya Neng? Kayak ini panggilan. Stereotip banget orang Jawa Barat. Neng. Ya. Tapi itu agak minusnya dari segi make-up-nya sih. Iya betul. Bersih banget gitu untuk sekelas desa kecil gitu. Masalahnya agak ironi ketika make up untuk wabahnya kan nampilin wabah nih itu terlihat jijik kan kali. Aku sangat lihatnya tuh nggak sanggup lah. Karena beneran kayak real. Oke banget dan make up untuk pocongnya oke. Tapi make up di Eneng ini kayak masih anak kota yang dilemparin ke dusun gitu. Masih bersih, masih cakep banget. Nggak kelihatan orang desanya. Kayak anak majikan disuruh tinggal di rumah. Kayak gitu lah. Emang disuruh hidup susah dulu sebulan di sini. Masih cakep banget. Tapi actingnya actingnya bagus. Dan aku suka setelah itu kan ada sinematografi nih. Itu aku suka banget kayak mereka ini berani membuat sudut pandang yang baru gitu. Kayak nggak pasaran. Makanya filmnya jadi kayak unik gitu. Ada beberapa yang kuingat tuh kayak itulah dari view malam tuh kan. Mereka bisa nambahin awan dan bulan tuh jadi makin... Itu 3D ya? Itu iya kayaknya itu editan. Iya, awan sama bulan. Ngeliatnya memang enggak. Tapi kayak 3D, kayak CGI. Aku ngeliatnya kayak, tapi oke. Membuat sinematik banget kan. Bener-bener. Dramatis gitu, dramatisasi gitu. Karena nggak mungkin nyari malam di kampung yang bulannya sebagus itu kayak nggak mungkin. Memang pasti buatan tapi yang nggak too much gitu, masih oke. Terus ada lagi yang kalau kau ingat di sumur yang ketika si Dedennya mati, itu kan sudut pandangnya dari bawah kan, kayak unik. Muka si Deden yang tenggelam ini baru di belakang disorotin center kayak
gitu loh. Betul. Kamera dari bawah, Betul, setuju dari loh. bawah air gitu. Iya, ini memang agak spoiler Soalnya- tapi oke gitu. Aku jangan nengok, kok muka Deden yang kelihatan. Bagus banget angle-nya. Iya, dia kayak kalau di secara teknis jadi kayak nampilin nempel-nempel layer 3D gitu. Iya, dari bawah. 3D apa editan. Aku keren. Tapi oke. Cakep. Terus yang Dan ini aku ngelihat banyak ada adegan sholat. Ini kenapa ya film-film horor sekarang ini banyak akhir-akhir nih kayak banyak adegan sholat yang digangguin. iya, Cewek unsur pakai mukena. bener. Makmum film horor, Itu short kan- movie Makmum kan sukses banget, Iya, itu oke pertama. banget, yang paling serem gitu. Terus tiba-tiba ada film Makmum, Ikutin. Makmum 2, Makmum 3, Makmum 4, nggak tahu Makmum ada berapa. Dan itu meh ya filmnya, agak Iya. kurang. Dan ada film Kanjab kemarin Iya, yang asik juga. sholat terus dan dan yang ini nih ada lagi. ada lagi. Tapi Pengabdi Setan ini juga ada kan? Pengabdi Setan bahkan Pengabdi Setan juga ada gitu. Kayaknya ini Untuk lagi populer adegan- kali. Lagi populer Untuk- bikin muslimah ini agak sulit sholat. Yang terganggu imannya membuat scene-scene iman terganggu. Cuman ini sebentar dan nggak berlebihan dan cukup serem. ya enggak Oke. yang Aku kaget ada suara apa tadi? Nice. parfumnya bikin kaget. Iya. Ya. Oke, nah itu tadi ada lagi sholat, terus ada gangguan dan gangguannya jelas banget. Itu jelas banget. Cukup mengganggu sih, cukup annoying. Dan sebenarnya juga kadang ada jump scare yang kena, ada yang enggak, ada yang enggak perlu tapi ada gitu. Nah itu agak, tapi nggak apa-apa, ada hit and miss lah, sama Iya, kayak hit and komedi kan, hit and miss. Terus yang pertama kali cukup annoying sih di kepala, Scoring. di telinga. Iya, masalah scoring. Itu kalau di pertama kali nonton dari awal tuh intronya udah kelihatan. Dia ada momen di mana keluar musik background musik. No? background musik dari harmonika. Itu aku pikir memang background musiknya aja kan, Sama, gitu. setuju. Tiba-tiba kameranya main, sorot, apa sampannya. Nah ternyata si Deden yang main tuh harmonikanya. Cuman apa ya? Suaranya itu jadi suara background musik. Kalau teman-teman biasa nonton itu kan, kalau kita nonton tuh ada namanya, aku nggak ngerti teorinya sih, tapi kalau misalnya suara itu di dalam film tuh ada kayak layer 1 yang jadi background musiknya, layer 2 mungkin yang jadi suara yang ada di dalam dunia filmnya, Ambient yang ya. kita dengar ambience-nya. Yang mana kalau misalnya main musik live gitu kan. Ini aku sering denger di Soleh Solihin nih ngomong, Soleh Solihun dia ngomong kalau dia bikin film, kalau ada film-film musik itu kenapa dia harus dubbing, kenapa nggak live musik. Nah ini kejadian banget nih di sini. Iya. Setiap ada background musik tiba-tiba ditunjukin dia lagi main live, yang mana nggak masuk gitu. Harusnya mereka bikin transisi gitu Tuh. dari background musik. Pasti kalian pernah tuh ngelihat kayak pertama dia memang background musik, baru ketika kamera sudah masuk ke orangnya, itu tuh musiknya bertransisi jadi Betul. live music gitu loh. Ya. Jadi kerasa gitu. Tapi kalau ini dia sampai si Deden selesai main, ya itu musik tuh memang background musik gitu loh. Dan jadinya nggak pas. Nggak nyambung aja kayak Dia berusaha menyesuaikan tapi nggak pas Iya. gitu jadinya. dua kali Agak lagi. annoying dan diulang lagi Diulang di lagi. tengah scene, di tengah film. Astaga. Kayak ini aja sih. Jadi terus ada adegan yang plot twist tuh berapa kali ya? Iya, beberapa Plot kali. twist berapa kali dipakai? Ya sering nonton di film-film yang ya di barat di luar sana yang mengimplementasikan itu, kayak harusnya ini dia, terus dia nunjuk ke sana, jangan kak, dia rupanya ini yang aslinya, ya agak plot twist. Iya. Oke, ada 2 kali sih ingatku, aku lupa. Iya, yang keduanya. Iya, aku juga lupa, tapi yang ini pertama. oke. Nah, Cakep-cakep. Cuman plot twist ini diakhirin dengan yang over. Tiba-tiba jadi yang wah gitu. tiba-tiba hantu Aku yang agak keluar kan belakang. wah ini sebenarnya Ngecekram. nggak diselesaikan dengan yang plot twist aja udah cukup oke. Sebenarnya yang itu aja udah mencekam kan. Nggak usah udah. tunjukin hantunya, udah gitu aja. Kayak pas kamera balik lagi ke si neneng yang di bawah, hilang, udah gitu Nah, aja sih. iya, harapannya kayak gitu. Itu udah bagus banget. Cuma tapi rupanya mereka mematahkan mungkin harapan. mereka menambahkan lagi. Ternyata yang satu itu langsung berubah jadi hantu gede gitu kan. Dan Terus yang aku apresiasi ini sih, apresiasi sedikit yang ketika mereka mainkan efek cat jatuh, oh iya. itu tuh ada efek kaki gitu. Wah itu kayak cakep sih. Cuman
yang nggak masuk akalku tuh di situ ada meja, kenapa dia naruh chat tuh di bawah gitu. Kayak sengaja pengen di Oh iya. senggol kan. Ya, on purpose gitu ya sengaja. Terus aku tahu itu chatnya CGI pasti, tapi seharusnya nggak semulus itu bentuk kakinya. Rapi banget itu bentuk kakinya. Iya sih. Rapi. Iya. Harusnya kayak Kakinya kayak permen kaki. Iya. Hotdog ya apa sih itu? Jangan ini jejaknya itu jangan mulus sekali, dia mulus sekali gitu. Tapi Betul. itu menurutku sesuatu yang baru sih. Kayak efek itu baru di dunia perhororan Indonesia yang kayak gitu. Baru. Oke. Cuman gak logik aja, chatnya kenapa harus ditaruh di bawah, padahal di kirinya itu ada meja. Mamang-mamang tukang chat ini ya ada di awal. Ya. Di awal cerita ketika Nakas datang. Terus dia muncul lagi di tengah ketika mau ngechat. Dia tuh hilang. Tapi habis hilang ya. Kayak Beberapa nggak ada pedesaan lagi. tuh hilang gitu. Iya, di awal itu ada kayak ngitung pemuda-pemuda dusun sana. Kayak aktif banget kan. Kayak Karang Tarunanya lah. Iya, gitu. Karang iya, Tarunanya iya. sana lagi diskusi, lagi musyawarah ini kenapa banyak yang meninggal ini. Di awal tuh kayak memang karakter utama. Nanti muncul lagi nih kami Iya. ini supporting aktrisnya. Cuman di tengah nggak ada, di ujung nggak ada. Kayak sayang banget gitu. Hilang ya. Dan daftarnya kayak lumayan gitu. Terus ada adegan yang agak aneh seperti ketika dia masuk ke bawah kolong. Nah itu kayak dimaksain banget. Padahal kan dia ngeliat hantu di luar, terus harus masuk ke rumah, masuknya ke kolong, kayak memang sengaja maksain angle tersebut gitu, posisi tersebut. Terus ada juga yang menurutku kurang bagus. Yang waktu si Milanya pulang dari rumah si Eneng. Oh, yang dia muter-muter ya? Muter-muter. Itu yang seperti yang pernah aku bilang. Ini tuh scene-nya itu diambil pasti sore hari ini. Baru mereka bikin scene-nya gelap gitu. Jadi dia tuh nggak terlalu gelap banget gitu. Cuman Oh iya. visualnya tuh jadi kurang gitu. Aku ngerasa itu jadi kelihatan banget editannya gitu loh. Grading efeknya itu nggak mulus aja sih gitu. Terus di situ akhirnya ketemu lah dia dengan pocong-pocong tuh kan, rame. Oh, sebelum ke situ? Itulah. Itu Iya, yang dia terjebak muter-muter baru kan ketemu pocong tuh. Oh Yang rame-rame. iya. Nah, itu aku yakin pocongnya itu pasti cuma satu itu bukan video. Ditempel kayak gambar, soalnya dia memang betul-betul gak gerak gitu loh. Iya, Itu iya, cuma iya. kamera doang yang gerak. Iya. Itu ditempel, lihat loh shadow-nya itu ganggu banget, palsu banget. Detail sekalian. Aku penasaran kan, kenapa mereka nggak taruh orang pakai kostum pocong beneran ya? Apa mereka takut apa gimana? Nggak tahu. Oh, iya, Apa iya. mereka takut kali syutingnya ya? Aku ngelihat waktu si Milan nengok ke belakangnya tuh ya, nggak ada pocong-pocong. Aku pikir itu apa miniatur. apa salahnya lo manusia aja gitu lo pakai Iya, kostum? aku kira itu mutant. miniatur asli. Apa mereka takut apa pas syutingnya nggak tahu ya? Kenapa harus gambar gitu loh? Ini pocil apa pocong kecil? Iya. Editan gitu loh. Iya, kelihatan. Masa mereka takut? Aku juga agak annoy liatnya. Wih, Padahal pas terakhir dia digerombolin itu Tuh. udah asli. Nah, iya. Itu berani. Kenapa yang pas itunya dia nggak asli gitu loh? Kayak mungkin bukan masalah takut, mungkin ada problem lain. Iya. Harusnya bisa lebih diperbaiki Masalahnya lah. kurang mulus aja di situ. Betul. Gitu. Tiba-tiba Shadow-nya masih yang dia ngerubungin itu ya, itu asli semua tuh. Iya. Dia kayak mau selfie gitu loh, kayak selfie dari bawah. Dari filmnya yang nggak terlalu apa ya bahasanya gore, Oh, biasa ya. nah itu aku mau bahas itu memang. horor normal. Horor normal yang jump Tiba-tiba scare, berubah, jump scare. Tiba-tiba intensitasnya naik. Wup. Kenapa tuh? Karena ada adegan gore yang kasar banget, yang tiba-tiba kayak film Saw yang ketika di trailer ada itu ditarik terus kakinya patah, bluk. Terus ada kejadian yang lebih seram lagi, putus berdarah, rahang hilang. Aku nggak berharap itu terjadi. Aku nggak expect itu bakal Nggak terjadi expect gitu. ada di film ini. Kayak kaget aja sih. Kalau kita nonton Saw, nonton. Kaget aja dia levelnya sampai segitu. Betul, tiba-tiba ada nih. Oh, jadi memang nggak ada batasan sih. Nggak ada batasan, memang horornya terus lempeng-lempeng aja tiba-tiba gore, atau gore aja, gore doang, bebas sih. Tapi oke. Nah, tapi kerennya itu di sini tuh kerennya gini. Editannya itu dia nggak stabil, tapi ada yang bagusnya gitu loh. Kadang kan ada yang film yang keseluruhannya tuh jelek kan. Yang memang editannya tuh jelek aja semua. Kayak ular kanzat. Ular kanzat. Kalian tonton lah ular kanzat. Kayak film Indosiar anjir, goblok banget aja.
Iya, ketika untuk si scene si cewek yang hancur ini, itu keren banget sumpah. Iya. Kayak CGI-nya tuh gak kelihatan, apalagi yang pas terakhir yang dia nongol Betul, di hutan yang tuh. gangguin gendis ya. Sumpah itu keren loh. Iya, itu gangguin Kayak gendis nggak ya. nampak. Beda sama Pocong itu, apa yang handle editornya beda orangnya nggak tahu ya. Iya, Sumpah. pocong yang ketika ngejar Mila kan. Iya. Oh ya, kita jangan lupa ini filmnya tentang pamali. Jadi pamali ya seperti kita biasa tahu itu yang nggak dilarang sih, disarankan tidak dilakukan. Sesuatu yang dilakukan. Nah, ini di sini ada beberapa bahasan tentang pamali. Cuman yang paling ditekankan adalah setiap daerah itu pamali berbeda-beda. Ya. Jadi kalau misalnya nih yang kita tahu kan pakai payung itu nggak boleh dibuka di dalam ruangan. Nah ini dipatahin lagi, gitu. Ya tujuannya ya biar ngejelasin pamali di setiap daerah beda-beda untuk menghormati apa yang ada di daerah tersebut, gitu. Benar-benar. Nah aku tuh penasaran di awal, di tengah, di akhir tuh siul terus. Aku penasaran nih siulnya apa, ini maksudnya apa, gimana? Aku pikir dan siulnya tuh ada nadanya, kayak ada notasinya gitu. Dan semua bisa sih, satu dusun bisa, itu bisa bersiul. kampung, Aku nggak bisa bersiul. Kalau kita nggak bisa bersiul gimana? Mati. Kayak kita salah satu pocong mayat itu. Kalau nggak bersiul mati. Kayaknya yang mati-mati itu nggak bisa siul tuh semua. Dan balik lagi ada soal bahas scoring, siulnya juga terlalu dominan. Iya. Nggak kayak real, jadi memang background musik. Level siulnya tuh Iya, ada di layer paling atas gitu. tinggi banget. Jadi dia kayak lembung aja. Scoringnya memang konsisten kurang. Ya. Konsisten kurang kalau scoringnya, itulah minusnya. Ya, betul. Terus dampak dari scoring juga kayak di endingnya itu kan, menurut aku klimaksnya itu jadi kurang. Ketika ya scoringnya kayak nggak pas, yang nggak tepat pas ya. gitu. Apalagi, aduh spoiler, pokoknya gitu kurang. Ya, endingnya klimaksnya nggak cuman gitu aja gitu ya. Apalagi pas jadi tarik itu kurang dramatis gitu, kayak satu shoot aja gitu, jadi kejar gitu, kayak kurang membangun dramatisasi, Padahal kurang intens gitu. Awalnya tuh terornya udah lumayan. Iya, benar. Terus di tengah-tengah bakal di ending ketika di kampung itu muncul pocong-pocongnya, itu kan udah cukup membangun membangun vibes-nya itu seram gitu. Intensitas. Tapi ketika dikalahin udah gitu aja gitu. Dan padahal tuh scene yang pocong rame-rame itu menurutku bagus. Tapi cuma satu shot ya. Satu shot aja udah gitu. Oh iya nih, kita ada yang kelupaan kita bahas nih. Jadi kita bahasnya jarak jauh. Udah record bangsat. Apa nih, apa guys? Ya, jadi karena mau bahas ada yang kelupaan, padahal kemarin udah panjang banget. Iya. Karena baru fresh, tapi tetap ada yang kelupaan. Saat ada scene yang ketika Cecep itu keluar digangguin, terus dia nyalain obor, dan itu ada shot POV macam di game FPS first person gitu. Iya, ingat tuh. Dan itu keren gitu. Iya. Itu memang agak memacu jump scare, tapi nggak ada jump scare-nya. Rupanya jump scare-nya setelah dia jadi third person. Setelah FPS dia nyalain obor, FPS lagi nyalain obor yang lain, dan itu tiba-tiba third person. Ya anjir, kenapa? Terus muncul di belakang pocong-pocongnya. Itu oke sih. Iya, keren. Cukup membangun adrenalin. Karena filmnya karena game si Pamali ini juga FPS dia. Ya, FPS. Game horor ketika FPS itu seram. Mendukung banget itu view-nya bangke. Terus apa lagi? Ini kita kelupaan ngebahas satu hal yang paling nggak mengenakan di terakhir. Itu maksain sesuatu yang nggak perlu lah gitu loh, nggak penting lah gitu. Iya. Ada apa di credit scene-nya itu? Di credit scene-nya itu ada macam-macam gamers di dalamnya. Yang pertama yang aku tahu tuh Sarafiloid dan satu lagi Dylan Post. Kayak sebenarnya ya nggak masalah, memang karena dia filmnya tentang game dan ada gamer, mungkin penempatannya aja yang agak kurang pas. Iya. Gitu.
Kalau situasinya oke lah, tim SAR datang ke pulau tersebut untuk ngecek. Tapi ketika mereka gamer jadi tim SAR yang gemoy-gemoy gitu, yang bersih mukanya jadi tim SAR tuh nggak cocok. Maksain. Entahlah mungkin niatnya produsernya untuk buat lucu-lucuan aja kali, biar niatkan ini tentang game. Tapi ketika masuk ke dalam film agak maksain aja. Benar-benar. Kepikirannya kayak buat bercandain aja sih, ya kan? Karena game juga. Canda. Ya. Oke, itu aja. Itu aja kali ya. Itu aja kali ya. Ya udahlah. Oke, apa nih rating? Oke, rating kalau menurutku 1 sampai 10 ini tuh 8 sih. Karena dari sutradara Bobby Prasetyo. Iya, nah sutradaranya juga nggak familiar. Rupanya dia juga di belakangan film-filmnya juga nggak, sama aku nggak familiar. Iya. Dari cerita oke. Terus visual juga oke. Cuman karena scoringnya sangat aneh gitu kan. Aku jadi ngasihnya kayaknya 7,5. 7,5. Jadi setengah. Sorry ya Kang Arya ya. Mungkin ini review jujur kami. Kebetulan aku kemarin ada acara ketemu sama Kang Arya CEO-nya. Munculin foto Kang Arya. editor. Ini beliau sebagai kreator gamenya. Kreator game. Nah, jadi dari game ini muncullah film ini. Apakah dia ikut andil untuk perfilman? Nah, itu kita nggak tahu. Itu kita nggak tahu ya. Ya, beliau sih ikut andil total di dalam buat gamenya, karena dia juga storytellingnya bagus banget. Itu ya pasti makanya storynya oke. Kayaknya kita udah cukup panjang yang ngebahasnya. Udah banyak banget. Iya. Dan itu kayaknya udah banyak mengandung spoiler banget. Ya review film mau nggak mau ya, kalian harus nonton dulu. Tapi kalian harus nonton sih. Baru nonton ini. Karena menurut opini kami itu udah ini oke banget. Cukup lah. Cukup bagus. Nice. Apresiasinya. Oke. Sampai jumpa di pembahasan film-film selanjutnya. Ciao.